Imam Malik cara berpikir, memangnya jima bojo statusnya haram kan tidak zina. Jima bojo status halal apa haram? Halal, bedanya apa dengan makan? Ya jelas, misalnya Rugen mondok, meskipun ini terjadi. Rugen mondok 16 tahun hafal Quran luanya, terus juara nasional. Juara tahfidz nasional, Rugen. Keriting gendut umur 16, imut-imut. Enggak ujung-ujungnya apa? Rumakno. Untuk hadiah umroh, terus uang 1 juta. Oke itu baik ya, dari segi syiar itu baik, tapi tetap statusnya mendapat. Ya statusnya, sehingga bisa saja kita dimintai tanggung jawab Allah. Hafal Quran tak paringi gampang kok untuk umroh, untuk duit. Apa yang kamu lakukan untuk Quran? Ternyata dia ngapalkan untuk lomba. Semuanya untuk lomba dan untuk mendapat. Ketika kancamu sing goblok, Quran rapal, kitab ora alim, terus urip ning Gunung Kidul, mung berhubung melarat kan urip ning Gunung Kidul. Berhubung ora juara nasional yo ning Langgar Penceng. Tapi akhirnya mulang Quran dah cilik-cilik. Sono bocah iso maca Quran ya sebab ini. Ada pengajian Quran sebab ini. Karena dia ada juara nasional. Sing iki goblok memberi. Napa? Sing iki pinter mendapat atau menerima. Paling tak wedeni dadi wong alim iki. Banyak teman kita yang ndak alim urip ning pedalaman, akhirnya gawe masjid, gawe madrasah. Kita sing kecelok alim pinter pidato diundang untuk sangu duit kas masjid. Lho kowe ora usah guyu, kowe ora usah malah ngenyek dosa kowe malah ngenyek. Artinya aku mulai jangan-jangan goblok kamu jarak ngono. Karena ingin memberi, tidak ingin menerima. Mulane aku tetap hormat. Hormat banget, ternyata hormat banget. Maka hidup ini, makanya kula suwun, siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat. Tapi Joko terus gedeng pengajian ya keliru. Uripe masjid itu nak ana pengajian. Tapi kiai ini kudu iki. Taruh saja misalnya dia harus tahu kalau misalnya dapat sangu 2 juta. Harus langsung dizakati. Ora usah ngenteni setahun. Karena potensinya uang ini satu, kalau ilmunya dia manfaat, mungkin seimbang ilmu manfaat untuk 2 juta. Tapi kalau ilmunya enggak manfaat, dia harus zakati ini. Ya zakati apa saja. Lagi masjid juga 2 juta duit cemen. Dikekno masjid sing lebih enggak urip atau dikekno pondok. Ya paling penting dizakati. Gue pribadi ya sak kadare, gue anak bojone ya sak kadare. Sehingga ulama dulu kalau zakat itu ada yang sampai 50%, ada yang sampai 2/3 persen. Makanya Saiban Ar-Ra'i ketika ditanya, zakat menurut kamu berapa? Saiban Ar-Ra'i, ya zakatnya wong khawas ta wong am? Wong khawas. Ya wong khawas iso 100%, iso 50%, iso 80%. Karena tadi dia takut hisab. Umpama aku kenal sampean ngene iki kok ora krana ngaji Jalalain wedi hisab. Karena kalau kenal ndak di luar ngaji paling ya. Misalnya aku di daerah santri enggak di luar ngaji. Paling kon mijeti, kon gowo tase. Ya sudah seperti itu, reputasinya semuanya khazun nafsi. Tapi kalau kenal seperti ini kenangannya kan saya ngajar Jalalain. Kowe mulang belajar. Semuanya tentang Quran, semuanya tentang ilmu Allah Ta'ala. Sehingga sebaiknya kita ya kenal hanya gini-gini saja, ora usah akrab teman-teman, mari ruwet. Jadi ulama dulu itu sampai seperti masyhur itu Dawi Imam Syafi'i. Itu sampai tak figura. Wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wa ma nusiba ilayya syai'un minhu. Sebagian riwayat harfun minhu. Saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya, maksudnya ilmunya beliau tentang fikih. Tapi tidak satu pun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya. Jadi intinya Imam Syafi'i ingin orang itu belajar halal haram, belajar caranya haid gimana, bahas toko haid itu piye, nak tolak piye, iddah piye. Kemudian enggak perlu kenal saya kata Imam Syafi'i. Karena dia yang diinginkan adalah semebare ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang terus dimenet umat sakmene nak nggih rombongan wali songo selisih piro. Lha iku mergawe jenenge napa? Tapi misalnya ora ono sing mergawe ya ora ono sing ziarah, jadi repot zaman akhir. Nah, inti dari cerita Yasin itu begini, Allah menceritakan pada kekasihnya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara metode dakwah itu kirim utusan. Ya saya ulang lagi. Dulu Rasul itu di ibu kota kan ya. Rasul semua itu yang Rasul betul. Rasul itu ada 2. Ada Rasul yang diutus Allah langsung yang jenenge Rasulullah. Kenapa? Ada Rasul delegasi. Kayak sini Mursalun yang di surat Yasin itu Rusulu Isa. Jadi tidak langsung dapat mandat dari Allah tapi dari Nabi
Isa. Yang Isa ini namanya Rasulullah, siapa? Lah yang utusannya Isa jenis Al-Mursalun, tapi Rusulu Isa. Jadi utusannya Nabi itu menunjukkan ini makanya kita sering kecolongan gara-gara itu. Sekarang tuh banyak kiai sentral yang nggak punya apa ustadz ya atau kiai binaan di kampung-kampung. Makanya sekarang banyak kecolongan, banyak orang alim di daerahnya tapi dia istilahnya sekarang di Menara Gading. Tahu-tahu di kampung-kampung pedalamannya diserang aliran sing aneh-aneh. Karena ini tidak punya utusan untuk meluruskan ahli sunnah apa? Ya, harusnya enggak seperti itu. Jadi ada Rasul sentral, ada yang didelegasikan ke kampung-kampung tertinggal. Anggap aja niru Nabi Sinten Isa. Kayak Rasulullah juga gitu. Beliau di Madinah, tapi Sayyidina Ali Mu'ad disuruh ke Yaman. Kita tahu kan? Mu'ad, Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Ali disuruh kemana? Yaman. Dan semuanya dapat tugas apa? Basyiru wala tunaffiru. Napa? Basyir apa? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Dong nak ke dakwah gawe gampang aja gawe angel. Saiki dakwah kan digawe angel. Apa nerangno ilmu kok ana podium regane 3 juta. Sound system entek 3 juta. Lha nerangno ilmu ora jelas manfaate kok cek akeh biayane. Aku mulang jalalane 200.000 bontek ora acara bengi iki. Kok ilmu digawe gampang, apa nerangno ilmu cek repote. Tapi ra nyindir, biasa wae ora usah tersinggung. Apa nerangno ae. Lho tapi nek niate siar ki monggo, tapi aja niati ngaji ora kasil. Niati ngaji wis ngene iki, butuh ngaji wis. Saya berkali-kali ngaji ya seperti ini. Karena ajarannya apa? Yasiru wala tu'asiru. Gawe gampang. Gawe gampang nerangnone ya gampang, hitope ya gampang, masyarakate digawe gampang, sing penting ora dosa. Sing penting mboten apa? Riyen Kanjeng Nabi pengen ngaji kadang sahabat ya do turu nang masjid. Kadang Nabi nak kesuwen mbek ngenteni ya turu. Aku pengen nyontoh mbek selawatan kok dinyek kubu sebelah. Mana ada dalilnya kalau sebelum sholat pujian. Kok ditakoki hadisnya malah repot kabeh. Tapi nak ana wong muni Nabi kok ora dinteni sahabat ning masjid ku keliru. Dhisik sahabat do ngenteni Nabi. Tapi aku ora roh, iku pujian ta ora ya ora roh. Aku ora direkamane. Lah iki senane takok ada hadisnya enggak? Padahal nak ana hadisnya ya ora iso maca. Iku tuwenang yang pede ta kok subhanallah zaman akhir dapan. Yang jelas sahabat itu ngenteni. Nah gara-gara ngenteni itu keturun. Rai-rai ngene iki nak ngenteni kan keturun. Mulane nak ditakok, dongane iku ngaji apa? Dongane ngaji bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Iku dongane ngaji. Ora sing protes, "Wak dongane tiyang turu, Pak." Ya lah ya nak ngaji iku turu. Mulane takoki dongane ngaji apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Mergo agar ngaji turu. Tapi ini kisah nyata, ono wong alim mubalek ngomong ngono protes. Pak Yai, saya ini orang alim, banyak apal hadis. Gimana? Tidur pengajian itu sunat. Wah kaget gini, wah wong alim tenan. Wong alim tenan, wong kanca kula kok sing protes iki kanca kula alim. Ya tak warai dhisik, saiki pinter wis. Protes. Kenapa kok sunat? Kata Pak Kiai pengajian itu pertamanan surga. Di mana-mana pertamanan bikin orang ngantuk. Wah, Kiai nak merasakan pengajian, datanglah ke pertamanan surga. Di mana-mana orang di pertamanan itu ngantuk, ngantuk. Makanya anggap saja yang tidur itu, ya di pertamanan surga. Tapi orang untuk ilmu jenenge turu. Jadi, mulane kula nu dadi kiai wis lega watine. Sing ngrungokno ya monggo, sing turu ya monggo santai mawon. Ilmuku cukup untuk menganalisis itu. Jadi ilmu saya cukup untuk menganalisis itu. Kalau terang normal ya. Jadi Rasul itu semuanya di pusat kota. Makanya ada litung tiro ummal qura. Ya, semua Rasul itu di pusat kota. Ora oleh Nabi kok wong desa. Tapi desa-desa ini dikirimkan santri-santrinya. Sehingga kita kenal misalnya Sunan Bonang punya utusan Sunan Wijogo. Kalijogo dakwah daerah Seragen, Boyolali sampai Jogja menawa. Tapi aku ora rodok Jogja tenan pura, tapi Ndarwan tok Solo 3, Boyolali, Seragen. Tapi menawa ya tok Jogja barang. Terus Mbah Sunan Bonang punya murid Mbah Soleh yang sampai Sarang misalnya. Itu mulai dulu gitu. Sehingga saya termasuk orang yang bapak saya kandung itu hidupnya itu paling 2 kilo dari makomnya banyak Sunan Ampel, Mbah Ibrahim napa? Asmara Konti. Ya Sunan Ampel itu ketua Wali Songo, itu punya bapak itu di daerahnya bapak saya. Namanya Ibrahim napa? Asmara Konti. Nah bahasa Arabe Asmar Konti.
Terus ini punya bapak namanya Jumadil Kubro, itu di Mojokerto. Karena logikanya tadi, ketika dari mana itu Thailand atau Jempo. Jempo itu ke Thailand apa Myanmar? Apa Kamboja? Kamboja. Ya? Tapi sakjane rapati Kamboja kowe kok roh iku Kamboja ora roh. Pokoke Jempo lah. Ya kalau enggak Kamboja ya Thailand. Atau kubu sebelah itu angel temen redaksi ini. Daerah sebelah maksudnya daerah sebelah. Angel nerangno wong sufi angel. Mergo kowe wis terjustifikasi penting ku nak ra paham muni wallahu alam. Kacau. Gayanya sopan tapi itu pelemparan tanggung jawab. Nah, dugaannya para sejarawan, saya termasuk yakin yang versi ini kan beberapa sejarawan itu kan macam-macam. Ono sing nulis buku profesi, biasanya rapati paham. Umpamanya nulis itu profesi bentuk royalti. Ono sing kiai alim paham sejarah tapi mau nulis wedi ra ikhlas. Biasanya nulis itu untuk golek duit. Ono sing ora nulis yo ora paham koyo kowe, penting seneng kiai. Iku makame ya dhuwur. Ora penting seneng kiai. Nah keyakinannya banyak kiai itu Sunan Ampel itu lahirnya di Cempa. Jadi di bawah Ketuban itu sudah ada. Sama beberapa ibu putri Cempa. Karena Tuban itu pelabuhan, kan dulu kan nggak ada akses kecuali apa? Pelabuhan. Maka turun di Tuban, ya di desanya bapak saya. Makanya keluarga besar saya itu dulu ya masih keren lah secara silsilah. Nah, maksudnya intisab ya, entah intisab gen maupun intisab nopo belajar. Intisab ada dua, ada gen, ada apa? Belajar. Nah, sama intisab nasab maupun intisab sabab. Ini penting saya utarakan. Hingga orang yang tidak nasab pun untuk barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tadi karena kullu nasabin wasababin mungqatiun yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Jadi wong sing wis gagal nasab ngene iki iku iso intisab Nabi lewat nasab sebab, yaitu napa warasatul ilm apa? Warasatul ilm. Jadi kowe sekali ra alim wis taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Habib ora, ye ora, Gus ora, alim ora, sapa? Muhibbin, pecinta, penggemar. Kayak slangnya itu kayak ana penggemar itu. Nah karena bapaknya Ibrahim Asmara Kondi itu wali itu kan ya orang alim. Makanya dia ke Mojokerto. Karena tradisinya wali itu ngikuti Nabi. Syaratnya Nabi dakwah itu di pusat kota. Zaman itu pusat kota Nusantara kan Mojokerto. Karena di situ ada apa? Majapahit. Jadi secara logika masuk akal kalau Mbah Jumadil Kubro itu makomnya di Mojokerto. Karena untuk mencari pusat kota. Paham ya? Jadi ini saya setuju dengan versi itu. Karena coro hitungan-hitungan alim itu masuk akal. Paham apa? Singgah di Tuban karena pelabuhan, milih Mojokerto karena pusat kota. Karena semua nabi itu litung ziro, ummal kuro, waman haulah. Nah kemudian para nabi ini karena sentral di daerahnya, beliau untuk ke pelosok-pelosok kirim utusan. Itu disebut arsalna ilaihimus. Nah utusan minimal 2 karena biar ada temannya. Ono konco ngrumpi, konco rembukan. Nah dhewean kan repot. Nah 2 ini kemudian ditambahkan 1. Fa'azzazna bisali. Terus sunnah keempat, biasanya dalam proses dakwah itu dibenci banyak masyarakat. Kemudian Allah selalu bikin 1-2 orang yang mau iman dari kampung situ. Ya, dalam konteks ini Habib An-Nat disebut wajah min aqsal madinati rajulu yas'a. Jadi polanya Allah ini akan terulang terus. Kalau kamu di dakwah di desa binaan maka yang nolak banyak, tapi selalu ada 1-2 yang menerima kamu. Nah ini yang awal 1-2 menerima kamu, insya Allah awal dari kebaikan segalanya. Asal kamu sabar. Dan itu harus dilatih. Dimulainya dari mana? Ya dakwah ilallah walillah. Tapi kalau motifnya sudah uang, akhirnya kita repot. Daerah ini prospek karena ngerti HE kiai. Daerah iki ora prospek ora roh hae. Akhire sing ora prospek ku do mek sugihan di ritual sing kejawen sing cara zahir sirik dijauhi para kiai. Bareng diserang kubu sebelah kene bengok. Nah kelakuan kok ngono iku apa-apaan, paham ya? Jadi kita ini sudah salah kaprah. Jadi dakwah ning daerah prospek ekonomi maksudnya. Tapi ora gelem dakwah ning daerah bina. Lho kula gak ada cerita niki demi napa demi kebenaran kalau ungkapno.
Di Pasuruan itu ada desa namanya Cowek. Itu dulu bapak ke sana itu pakai truk power. Truk power. Itu kampung situ riyen abangan. Saat ini termasuk menjadi kampung terbanyak hafidnya. Terbanyak hafidnya. Itu sekarang saya teruskan sudah jadi kampung yang maju itu hafid terbanyak termasuk terbanyak itu di situ. Itu dulu bapak ke situ numpak truk power. Nah, truk power iso munggah. Sama ingat kecilnya dijak ke sana. Terus sekarang yang dulu dibina bapak saya sudah diputu. Sekarang saya teruskan. Saya masih dakwah di sana. Kadang ya dosoan ke saya. Keren. Mulane kula nganti saiki ya ora perlu tak ceritakan, saya masih punya desa binaan di Kalimantan, di beberapa daerah itu santrinya ngaji di saya tak bina karena tadi ada yang di sentral, misalnya saya di Jogja gini namanya sentral. Kemudian ada yang dikirimkan ke desa-desa apa? Bina. Dan itu cukup delegasi karena kalau kiainya induk ikut nguyur ning kono, engko terus kene kosong. Kadang tuke wayoan tok ora binaan. Ya ora apa-apa halal, tapi kadang itu binane ra kasil tapi wayahe kasil ya wong akeh ya sing macam-macam. Kowe ora usah protes. Engko nang protes ustaz juga manusia, jawabe mau ngono ustaz juga manusia. Intinya itu menjadi inspirasi Rasulullah kemudian bikin dakwah tadi. Makanya Rasulullah ketika sugeng rungokno Nabi jelaskan pada akhirnya di mana? Medina kan. Anggap saja Medina itu ya Umayyah Qura. Tentu Umayyah Qura pertama itu Mekah. Terus kampung kedua Nabi Budi Medina. Saya beri contoh ya. Attab bin Usaid diutus ada yang baca Asid, diutus di Mekah. Ali, Abu Musa al-Asy'ari, kemudian siapa tadi? Mu'ad. Itu diutus kemana? Yaman. Terus beberapa sahabat diutus ke Ethiopia, ke Habasyah. Itu malah banyak sekali, termasuk Sayyidina Utsman. Banyak, paling banyak itu yang delegasi kemana? Habasyah. Tapi ada yang cerita itu pasnya agak Ethiopia. Sekarang sudah jadi negara sendiri. Eritrea atau apa namanya. Tapi ya masih wilayah apa? Ethiopia. Sekarang ada kampung yang dulu sahabat di situ. Namanya, kalau nggak salah Eritrea. Tapi ya daerahnya mana? Ethiopia. Terus ada beberapa sahabat yang zaman itu sudah ke Syam. Syria. Pokoknya Syam. Bisa Syria, Libanon, Jordan, Palestina. Jadi dulu Nabi itu enggak berhenti ngirimkan delegasi. Dan rumah tenan iki. Dan delegasi ini Nabi kalau ditanya, lalu bima danakdi ya Rasulullah. Lalu ketika saya ada dekat jenengan, kalau ada orang tanya hukum itu saya pakai apa? Kata Nabi ya bi kitabillah, kamu panduannya ya kitabullah. Kalau enggak fa bi sunnati Rasulillah. Kalau enggak al-khikil asbah bil asbah wan nadzir bin nadzir. Ya mirip-miripkan lah, yang mirip ya mirip, yang mirip ya mirip. Sehingga Imam Suyuti itu punya kitab namanya Al-Asbah wan Nadzair. Jadi cari kemiripannya. Apa? Misalnya begini, rungokno tenan. Hukum itu kan mesti ada master. Ya, kalau kamu menjadi pakar fikih itu hukum itu mesti ada master. Master ini kemudian menelurkan furu'. Nah, furu' ini kalau dalam fikih disebut hadal hukmu mufarra'un ala kadza. Hukum ini dicabangkan ngikuti indukan ini. Misalnya begini, rungokno awas ya. Tak latih hal fikih. Ini kan sawal-sawal, kan sudah mangan toh. Nah, wingi Ramadan goblok kan alasannya ramangan. Senajan toh ya alasan aslinya ya asli, cuma kan dia alasan apa? Sawal kan semangat. Rungokno ya. Misalnya hukum begini. Tak warai. Engkok ketara ke pinter ta ora? Mergo aku jek berharap ke pinter. Ana wong iku njimak bojone ning wulan Ramadan, rino. Napa? Rino. Hukumnya piye? Njimak bojo ning Ramadan hukumnya batal ora? Batal. Pinter senodok pinter separo lah. Kemudian njimak bojo ning wulan Ramadan itu hukumannya berat. Yaitu kafarohnya selain qada harus merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ndak memberi makan orang 60 orang miskin, satu miskin untuk orang satu mud. Pokoknya berat hukumannya. Disebut tidak kubro. Rungokno. Lalu menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jima. Sehingga kalau kamu batal lewat makan, ya tidak kena hukuman seberat itu. Karena makan tidak jima ya tidak makan. Cara cangkem elek wis suwe bah nanti mak ra makan ra jima. Cara cangkem elek.
Mergo jima dianggap terlalu seru, meskipun halal dianggap seru. Cek kurang ajar ya poso-poso batal demi jima bojone. Ya tentu iki contoh bojo ayu elek ora kepikiran. Ya coba bayangno mosok lho Gus, ngempet sedina ra kowe bojomu elek dadi ra bayangno. Kowe kok coba bayangno ambek awakmu to. Iki bayangno iku wong Arab mangane daging ke mangane mendoan. Mendoan tempe apa meneh? Apa sing tahu apa badem yo? Tahu susur terus apa? Jadah terong yo mesti subhanallah. Ora iso dikiasno. Wis mangane mendoan bojone elek yo ora ngarah kecelakaan ngono. Iku bayangno wong Arab mangane daging bojone ayu. Wes sak Mustofa khusuk lah cara wong Arab sing ayu bangir ngono. Wes ora iso ngempet tak jamin. Posisi gelem halal. Jadi kok coba yang awakmu dhewe sing mangane napa? Mendoan tahu susur kan. Jadah. Iku ora seretan nek sahabe. Kula pertama mangan jadah iku kaget. Kula niku kan rada kiai lho. Rada kiai iku nak mangan niku golek sing gampang. Bar jatah tak pangan kelet kabeh bingung. Sesuai ning Jogja kulino. Kenapa dhisik ora kulino mangan yang seperti itu. Sesuai saiki kulino. Alhamdulillah ora tau keleleden. Pertama keleleden. Aneh cara daerah kula kan apa? Aneh. Pomene jenenge jadah kok elek. Kira apa maknane jadah? Jenenge tok sing elek, rasane enak. Maksudnya jadah ketan sing enak ora mbok terusno. Urus musa zaman hoax kan bahaya nek gak diterangno detail. Rungokno tenan iki tak latih alim ya, mergo ilmu barokah. Kula nu untuk barokah ulama-ulama sing mun kapundhut maupun sing ijek sugeng. Kemana? Sehingga dari Imam Syafi'i ya jima itu tidak makan itu tidak jima. Oke, kita setuju. Karena jima itu dianggap terlalu serem. Napa? Ya serem tuh misalnya ngene, kowe bertamu gone rugen, terus mangan segone kan normal, terus pamit. Kan nyileh kamar aku jima bojoku. Kurang ajar ta, tamu ngene kurang ajar ta. Ya kurang ajar. Tapi cara pikiran Imam Malik, ini mazhab Maliki. Kenapa hukumannya seberat itu? Kenapa hukumannya seberat itu? Karena hadku hurmati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyin. Melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa uzur yang syar'i. Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa uzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa uzur syar'i. Imam Malik cara berpikir, memangnya jima bojo statusnya haram kan tidak zina. Jima bojo status halal apa haram? Halal, bedanya apa dengan makan? Kejima lebih mangan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat padahal jima itu halal? Karena hadku hurmati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyin, merusak kehormatan Ramadan tanpa uzur syarak sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak harus jima, makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Paham ya? Ya sudah seperti itu, namanya al-hikin nazir bin nazir wal asbah bil asbah. Maka menjadi lazim dalam hukum fikih ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain yang semakna, jadi buat kias. Saiki wong malah gergakno sunah Nabi keliru. Sunahnya mana? Sunah mbahmu. Zaman Nabi Sugeng wis ana kias. Justru Nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas. Mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai kias. Saya ini orang oleh kias kudu sunnah. Maka untuk melawan seperti itu saya kudu cangkem elek gerem. Tapi cangkem elek kerape ulama kok cangkem elek. Malah tak wakil lo kuwe sing wis pantes cangkem elek. Kalau di murid cangkem elek kan, ya kok kowe ngono maksudnya ditakoki. Gimana hukumnya salaman setelah sholat? Oh, enggak ada tuntunannya. Bid'ah. Jare sing sitok, kubu sebelah mau corone. Jare sing santriku ya rada kurang ajar kok kowe ini. Jare santriku, ya enggak usah dihukumi bid'ah, biasa saja. Mana ada di fikih hukum biasa saja? Ya pokoknya biasa saja. Alasannya apa? Kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Kamu setelah sholat kencing boleh enggak? Boleh. Ke kamar mandi kencing boleh. Lalu nyalakan HP boleh. Nah kenapa kalau salaman tidak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan HP?
Padha cangkem elek. Cerita, iki cerita cangkem elek. Maksudnya iku akhirnya satu-satu. Satu-satu yo satu-satu. Lah kula sebagai dikecelok wong alim do takok aku, dua-duanya takok. Cara jenengan sepundi? Padha nganggure ya mrene ngono. Lah kok saged Gus ning dinggon argumentasi hukum kok ketemu pangeran debat ben pangeran sing mutusno. Karena niku sepadha lucune. Padha lucune lho wong padha nganggure debat ngono lha apa? Nek kowe wong parek pangeran, bar salat ben nguyu ya nguyu timbang nguyu ning masjid. Sing kepengin salaman nggih monggo salaman. Ora mbek wong ayu mbek Rugen Mustofa ora ape sahabat nang padha. Ya monggo. Sing ape jagongan nggih monggo, wis biasa wae. Sementing nak bar salat bar salam wis aja salat meneh, engko salat gak dia. Jadi dulu Nabi malah nak bar salat mesti omong-omongan. Mergo kesunatane memisah salat fardu dan salat sunat. Maka lakukan sesuatu, di antaranya merubah tempat duduk atau ngendikan. Jadi dulu itu enggak terikat. Ayo, ngono iku jenenge kias. Kalau kamu bar salat, boleh enggak kamu setelah salat nyalakan HP? Ya boleh. Boleh enggak setelah salat nge-SMS orang? Ya boleh. Kok enggak dihukumi bid'ah? Kenapa salaman tok yang tersangka? Nah itu kias. Tapi kalau terus mendingin berhubung sama-sama enggak ada dalilnya, milih yang enggak salaman. Tepaan pinggirnya kira cocok. Ya, tapi ada ngono jujur. Yang ini enak cocok salaman, ora cocok ora usah. Malah angel meneh kan hukum ngono kan. Tapi susahnya apa sih kita tidak ngomong seperti itu? Sing salaman yo keben, wong ini alam demokrasi. Saya salaman yo keben, ya biasa wae. Wong bar salat itu perintah pangeran eling pangeran. Ya sudah. Ana sing eling pangeran lewat salaman, ketemu wong mukmin. Ana sing carane eling pangeran nundu wilu terus ngaca tasbih. Ana sing nganggo tasbih bid'ah, nganggo drijine. Ya monggo sementing aja misoi wong. Susah ya apa sih? Waras sithik maksudnya ilmiah sithik. Nah sekarang saya tak bedheki, saiki mazhab Maliki apa Hambali, apa Syafi'i. Mau udah bedhekan mau. Maka terus diputuskan, kalau enggak ada sunnah Rasul, maka al-hikin nazir bin nazir. Hukum sing mirip-mirip. Sekarang begini misalnya contohnya. Saya berkali-kali cerita, ini anekdot tapi nyata. Ada seorang alumni penggaweane nabok ibu Juni. Nabok itu kan dengan tangan. Nabok dalam bahasa Jawa dengan tangan kan. Bareng dia ini dilapuri. Karena hen jogeman nabok ibu Jumu. Gang rong wulan bojone Ruhin lapor aku, Gus sakniki mboten naboki, nyaduki. Bareng Ruhin tak coba, "Hen, kok sik nyaduki piye?" Jare sing haram naboki, Gus. Sakniki tak leh nyaduki. Terus aku mending ngene, "Yo aja nyaduki." Gang rong wulan bojone lapor, sakniki ngidoni. Hanya karena terjebak tekstual, apa? Tekstual. Berhubung naboki tidak nyadui, kalau naboki haram nyadui ra mesti haram, itu terjebak apa? Tekstual. Coba kalau dia waras sedikit, makna haram naboki itu menyakiti. Saya ulang lagi, makna haram naboki itu maka nyadui juga sama, ngidoni juga sama, ngember nganti utang-utang tonggo yo sama, karena itu sakit loh perempuan utang-utang itu. Pemilihan di cerdas ngono. Terus kita koi, sunnah rasulnya mana? Bar saya. Ya malah nak pangeran ngendikan ning wong tua mau fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan hus, terus dia mending jancuk bapak. Loh, kok muni jancuk? Kan tidak uffin. Waras ora wong sing muni ngono. Kowe sing muni ora lho. Maka sebetulnya zaman Nabi itu sudah ngendikan al-hikin nazir bin nazir. Sehingga kalau orang tua haram dikatakan hus, maknanya haram bisa itu yang maknanya sejenis maka sama. Jadi mulai dulu kias itu ada, meskipun ya tentu jangan kebablasan. Meskipun yang tanpa ilmu itu kias yang kebablasan. Maka ini penting sekali ngaji. Nah, para delegasinya Rasulullah dulu dibekali gitu. Sayyidina Ali ditanya, terus kaidahnya yasiru wala tu'asiru basiru wala tunafiru. Bikin mudah, bikin ceria, jangan bikin susah. Bikin gembira, jangan bikin susah. Mulane kalau ngaji seneng guyon. Perkara ini kowe wis sumpek ning omah, rai-raimu wis rai sumpek. Lah wis sumpek ning nggon ngaji, disumpekno pisan. Kan sumpek double. Stres malah ngel-ngel wong. Jadi tidak guyon nae ben rileks, lali utang sejenak, no. Mergo nak dawuh Nabi jelas basiru beri berita gembira. Ya, soalnya teko ngaji ra paham lah swarga, wis pokoke kayak berita gembira. Mbok tenan apa ora sok mben kok. Cocokane sok mben.
Ya agak tenan, aku ikhlas ya tenan. Mulane cara kiai-kiai kuno nak ngakali. Yo kowe ngaji be aku mesti swarga, asal ikhlas. Ono tambahane ono asal ikhlas wae. Jadi saya ulang lagi ya, kias itu nggak bisa dihindari karena yang dialami Nabi itu hanya jumlahnya terbatas. Lalu sahabat tahu ini hukum ini ikut partai ini partai ini. Tahu karena al-hikin nazir bin nazir wa al-bah bil asbah. Tadi Imam Suyuti ngarang kitab al-asbah wan nazair. Jadi cari mirip-miripnya. Misalnya gini, tak beri contoh. Aku sholat gini ya, Allahu Akbar. Kemudian ada setengah upo, bukan sampai satu, setitik, tilik terus kelek. Itu kecelok makan apa kecelok keuntal? Loh, cilik kelek. Kecelok makan apa kecelok keuntal? Keuntal. Maka potensi tidak batal itu tinggi. Tapi nak upo sitok ning tangan mbok jupo. Wis salat maksudnya, terus mbok lebokno. Iku keuntal apa mangan? Mangan. Jadi akhirnya kita bedakan mana yang amdan, mana yang sahwan. Sehingga yang amdan meskipun kecil hukumnya makan. Kalau makan berarti membatalkan sholat. Tapi ning bab tamu, sholat itu batal dengan makan. Tapi ning bab tamu, jong tamune kayak nomangan, tamune kasih makan. Terus bukai uposito. Ini di bab sholat sudah makan namanya. Paham ya? Neng bab sholat, neng darani mangan batal lu sak upo apa kudu sak piring? Sak upo. Nah neng bab nyugoi tamu, sak piring apa sak upo? Sak piring. Sama-sama istilahnya makan, tapi orang akan tahu konteksnya. Makanya dibutuhkan kontekstualis muktadul hal, bukan sekedar tekstual. Nah sekarang orang malah mau didorong supaya terlalu tekstual, ya tidak bisa. Apa ngajak goblok bareng? Lah nak nuruti bid'ah kowe ngaji bid'ah, mana ada Nabi wa tafsir Jalalain. Wong Jalalain ora ngono. HP Nabi ora tau nganggo HP. Pemene WA nang tambah ora tau. Partai, zaman Nabi apa ono partai ngene. Sesuai tak takoki, lha kowe salat kok ning Indonesia, Nabi ora tau salat ning Indonesia. Malah panjang kan kalau diterus-teruskan. Maka kita hanya ngambil Nabi ku sholat itu sujud ning Allah Subhanahu. Maka yang penting itu sujud. Nabi ketika sujud itu baduke sak ngisore aliyah, sak ngisore bokong. Maka syarat saya sujud itu dari ulama-ulama bokonge kudu sak ndure baduk. Oke. Tapi tentu itu contoh kondisi normal. Lah saiki misalnya ana wong sujud delalah nggone ndas iku tingkat tetap sah ta ora? Kaya sujud ning gone daerah-daerah sing kaya ning Arab lho, nek saya haji ku sujud ning bokong lho. Ya sudah, jenenge darurat itu tidak kondisi normal, selalu istisna dalam keadaan darurat. Makanya ketika Imam Ghazali sama ingat betul, umumatus syar'i makhsusatun bima naqalahu ulama uddin. Wapalo. Nek ben darani wong alim, utawa ya alim tenan, utawa ibu-ibu pokoke penting ngapal lho. Ya umumatus syar'i maksusotun bimana kolahu ulama uddin atau bimana kolahu ulama uddin samin. Sesuatu yang umum dalam redaksi syariat pasti ada istisna. Yang ulama itu tahu istisna itu pengecualian. Misalnya begini, saya ngomong gini, nyekel bojone wong haram ta ora? Jawab ya. Jawab kan, nyekel bojone wong haram ta ora? Haram mutlak apa ana pengecualian? Haram mutlak. Kemudian ayo kan tambah haram. Elek haram. Tapi tetap meskipun itu tidak diungkapkan ulama, semua ulama ngendikan nyekel bojone wong haram, haram besar. Ya selain haram rawan dibaca nek bojone Madura. Ya haram plus rawan dibaca. Tapi misalnya terus berdasar pegangan itu, sono bocah ayu kelintir ning selokan. Terus mbok baro. Kok mbok baro kan haram Gus. Ya mati lah dul. Meskipun tanpa istisna orang tahu dalam konteks seperti itu pasti istisna. Paham ya? Ad-darurat tubihul, maka harus kamu selamatkan. Lah anak wis selamat kok ijek mbok cekel iki. Iku ngeluai batas gitu. Meskipun takbirnya tadi haram memegang perempuan, haram melihat perempuan. Ada aturannya.
Maka ulama kemudian membuat beberapa pengecualian. Haram melihat perempuan kecuali untuk kesaksian, untuk mulang, untuk mergawe. Untuk mergawe kalau wong soleh lah nak apik haji, gelem ra gelem ndelok pramugari. Kan ana pramugari kok Mustafa jenggoten-jenggoten. Kepengen wong Melayu tapi. Gelem ra gelem kan ke delok pramugari, tapi ya sekadar muamalah. Nah, saya gitu orang canom nem nakal. Gus kula ndelok cawe wedok, tapi muamalah ngopi. Waduh iku perkara. Sing muamalah ngopi ngene lho, ana kiai saleh lunga maro Jakarta, kepengin ngopi terus mandek, kebetulan bakule ayu, lha iku halal. Mergo niate ngopi kebetulan bakule ayu. Nak kowe kan mbok bidhe, mana bakul sing ayu? Terus mbok parani, lha iku beda. Yo, dadi beda wae. Nak kepengin halal yo. Kowe iku maro Jakarta, yo. Gak pilih-pilih kan, terus ngantuk ngopi, kebetulan bakule ayu. Terus ngopi mu sak kadare, umume wong ngopi 10 menit ya tetep 10. Lha iku insyaallah halal. Tapi nak kowe bidik sekian titik. Terus kamu menentukan arah ngopi di mana. Iku masuk muamalah ya tetep ya terus nodi. Jelas iku beda. Karena tadi umumatus syar'i iku maksusatun bimana qalahu ulama uddin. Jadi meskipun takbir itu umum, misalnya gini. Misalnya ini contoh gampang. Siapa saja membunuh orang mukmin, maka dia masuk neraka selama-lama. Bunuh orang mukmin. Redaksinya wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan fiha. Lalu ada eksekutor kisos. Saya ulang lagi, eksekutor kisos. Misalnya Ruhin bunuh Mustafa yang amdan. Kan kena hukum kisos. Kemudian eksekutor ini bunuh Ruhin. Ini masuk ayat itu enggak? Enggak kan karena dia bunuhnya karena tugas. Padahal ayatnya tadi siapa aja yang membunuh orang mukmin, padahal eksekutor juga bunuh orang. Tapi kan nggak bisa masuk itu, paham ya? Terus ada lagi contohnya, kita alat fikih, ben pinter, ya ben pinter, utawa ibu pinter, gak apa-apa mantas sababi komen bahwa minggu, ibu pinter, insya Allah ditulis pangeran, ya pinter, ngomong pangeran itu gampangan, pangeran itu ora partai politik, husnudonan gampang pangeran. Jadi ana wong ibu soleh ya ditulis. Bukan karena Allah nggak tahu, piro-piro sing diebo-ebo wong soleh. Nah si ibu katokan cekak nih rong barat malah repot nol paham ya. Misalnya ono wong ralim kok serbanan kayak protes, apa-apa. Nak ngibu wong barat katokan tok malah repot. Terus ngono ae makome cek ngono mau. Contohnya nih, jupuk barangnya wong tanpa pamit haram tau ora? Haram. Wes yakin? Saiki ono buajar gede, terus sing iso nyelametno iku debok pohon pisang tanggamu. Terus kowe haram yen gak pamit. Mbok golek wonge ora ono banjir-banjir. Ki sedeng mati. Iku wajib ngetok tanpa pamit. Sing duwe wajib ngekeki izin. Suatu saat konangan iku. Nah nek nuruti fikih ya kudu izin. Nah, tapi hukum ini iki maksusah ditertentukan dalam kondisi normal. Nak kondisi ra normal langsung kowe ngetok wet mau terus mbok go ngelangi. Iku halal tanpa izin. Nah kecuali ngene butuh sitok mumpung untuk izin ngetok 5. Sing 5 ben sing duwe kuwapok. Ya kurang ajar le dol telujun. Maka kemudian ulama menyusulkan kaidah ad-darurat tubihul mahdzur. Dalam keadaan tertentu ini boleh. Nah, artinya gini, enggak bisa. Sidik-sidik sunnah Rasul ora bisa karena yang pernah dilakukan Nabi jumlahnya terbatas. Maka al-hikin nazir bin nazir. Yang mirip-mirip ini disamakan mirip-mirip ini. Yang mirip-mirip ini disamakan mirip. Makanya, nah kemudian ada hal-hal yang kita tidak pernah tahu persisnya. Kayak kasus tadi, orang jima istrinya di Ramadan. Cara pikiran Imam Malik, illatul hukmi adalah hadku hurmati Ramadan biwiri uzrin syar'iyyin. Maka makan sama minum. Cara pikiran Syafi'i ya ndak, kalau jima ya jima saja, jangan yang lain. Kesetuju ndi? Ono pikiran rodok beling, pikirannya wong Hanafi. Khilaf ya, khilaf itu rodok beling. Rodok beling ini, misalnya ke poso-poso kok luwes banget. Mokak wedi kena hukuman niku. Tapi kowe Hanafi ta Syafi'i ya ngaco. Apa ya ora Syafi'i ra Hanafi, padha ora paham ya kok. Hanafi apa Syafi'i? Syafi'i. Syafi'i apa Hanafi? Kan biasanya atas cilik milih sing guri. Ayo Syafi'i ta Hanafi? Hanafi ta Syafi'i? Bulan Bali ini cek Syafi'i. Nah cara orang Hanafi ngene, kowe nak lesu banget kan. Kowe mokak langsung wedi apa?
kena sanksi berat. Cara Imam Hanafi, khilai ke lunga. Jadi lo musuh tak, iki awas tuh kena beling. Langsung dia paham berarti beling kabeh sing ngajar. Allah musuh, terseling, wah tuan Gus Bahan. Kan aduh, nak delok penyanyi dangdut kan gak untuk rukhsah. Karena rukhsahnya syarak hanya untuk taat. Jadi nak niatem delok dangdutan kan gak untuk rukhsah. Wah, Allah musuh banget. Cara ngene kan, wah tuan Gus Bahan. Karena tuan kiai kan ibadah. Nah, ketika niat sowan iku wis musafir. Musafir wis ning giwangan ngopi. Ya wis. Iku khilayo. Tapi kok ya pangeran tetep pirsa. Iku kabare ngene, Mas, kabare. Sampeyan nang bun rokok dilebokno tong. Sampai malaikat ditendang. Protes. Lah kula mboten ate dosa kon bun rokok, gak nglebokno tong. Jadi kok adu khilah-khilan mbek malaikat. Jadi nak sing ra khilah ya tapi ya masuk akal dari Abu Hanifah wis ngene ae nak kepeksane kepeksoke lesu. Kan sebetulnya syariat itu gampang, nak lesu banget sampai membahayakan fisik. Gak perlu ngolah kan kamu statusnya famangkana minkum maridon awala safar dengan vonis medis bahwa kalau kamu tidak makan pingsan misalnya cukup sudah boleh buka. Paham ya? Syariat itu luas. Makanya saya ulang-ulang lagi, umumatus syar'i maksusotun bimana qalahu ulama uddin. Meskipun nas itu umum, ulama tahu catatan-catatannya, aturan. Jelas ya? Jadi saya mohon sekali, makanya anak kitab namanya Al-Asbah wan Nadzair. Jadi misalnya Nabi melakukan sesuatu, kita cari mirip-miripnya. Jadi misalnya Nabi kirim utusan ke Yaman, berarti Nabi di sentral dakwah, kemudian kirim delegasi ke kampung-kampung tertinggal. Nah kamu jangan harus Yaman. Misalnya di sini bisa Sragen, Boyolali, Jogja, Rembang, apa saja. Tidak harus Yaman. Jadi ngambil sunnahnya bukan Yaman. Aku saiki kok misalnya orang Indonesia kirim utusan yang Yaman, yo kalah alim le dul. Ning kono Sayyid Umar Hafid ono alim-alim tapi mbok kirimi utusan. Jare niru Nabi dulu ya dakwahe kirim utusan ning Yaman. Mbahmu ngono karwan Yaman saiki malah gudange ulama. Sayyid Abdul Haddad wong Yaman, Sayyid Umar Hafid wong apa mbok dakwahi kiai pesolatan. Apa mbok ulang primbon. Lah nek nuruti sunah Rasul zaman iku tugase ning ndi? Sembrono. Mesti Yaman zaman iku maknane nyuwun sewu daerah tertinggal zaman Nabi. Lah saiki wis dari pusat Islam. Jadi saiki Yamane digenti koyok moro dakwah ning daerah tertinggal. Ora kok Yaman sing saiki. Lha iku jenenge Al-Hikin Nazir bin Nazir. Kanjeng Nabi dikandani pangeran, ngene lho mat, kena dadi nabi, kowe ning Mekah atau ning Madinah, tapi ada delegasi di beberapa daerah niru peristiwa Nabi Isa. Iku jenenge wadrib lahum matalan ashabal qaryah. Paham ya? Paham wis wae yasinan mbek paham. Seneng aku di murid pinter-pinter seneng. Kaya muni paham. Nyenengno guru iku ibadah. Tapi nak kira paham muni paham bodoni iku dosa. Dadi ganjarane sitok nyenengno guru, dosane sitok bodoni. Tapi tetap berarti ke ganjaran iku ditulis 10. Elek ditulis sitok, berarti berarti 9. Ya kan al hasanatu bi asri amsalihah berarti piro? 10. Bodoni ditulis sitok, berarti cek piro? 9, cek badi lah, cek badi. Niku hadis lho kang kira oleh bantah. Ya, pokoke agar manja bil hasanati falahu asyru amsalihah. Wa manja bi sayyiati fala yujza illa misal. Iku Qur'ane ngoten, hadisnya jelas. Nah, apik ditulis pinten? 10. Iku wae 10 minimal kan. Nak tepaan malam apik banget ila sabimi ati difin ila atafin kasira dilipatkan 700 sampai ila atafin apa? Kasira. Mun kula terusno. A'at takhidu ana ta ngalap sapa ingsun. Bil hamzataini tetep gambar loro min huma taqaddam. Maksude iso tasil iso tahqiq. Fi angdartahum bahwa te atas itu istifham di mana nafi kan maknane nafi. Min dunihi saking liyane Allah. Ghairihi tegese liyane Allah. Aku ngalap alihatan. Mosok aku iku mbok kongkon ngangkat alihatan ing pangeran. Asnaman tegese pira-pira pangeran. Sing iyurit nilamun ngersakno ning ingsun sapa Ar-Rahmanu Allah sing Rahman bidurin kelawan bahaya la tuhni mongko ora nyemugeno aning sang ingsun apa syafaatum syafaate asnaf. Masa saya disuruh menyembah berhala yang kalau Allah murka sama saya berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak bisa apa
apa. Podo-podo nyembah ya zat yang bisa melakukan apa saja, yaitu namung Allah Subhanahu wa taala. Allati kan za'amtumuha kang nyangka sira kabeh ing aliyah mbok sangka sian ing manfaat. Padahal gak ono manfaatnya sama sekali berhala-berhala iku. Wala yung gitu lan ora iso nyelametno sapa para berhala ning ingsun. Uti wala yung gitu sifatu aliyah disifati lafat aliyah. Ini saat temen ingsun idzan nalikane nyembah berhala. In abad tu tegese lamun nyembah ingsun ghairu wa ing liyane Allah. Iku lafi dolalin, iku ing dalam kesesatan mubinin kang jelas bayinin jelas. Kalau saya menyembah selain Allah pasti sesat. Karuan nyembah liyane Allah mesti sesat. Ini saat temen ingsun iki dawuh Habib An-Najjar. Ini saat temen ingsun amantu iman sapa ingsun biro bikum kelan pangeran sira kabeh. Fasma'u mongko ngrungokno sira kabeh ning ingsun. Ini bukti ya bahwa kebenaran itu harus dimaklumatkan ya. Jadi kebenaran itu harus apa? Dimaklumatkan. Karena ketika Habib An-Najjar sudah benar, saya iman kepada Allah. Allah adalah yang Tuhan hakiki. Fasma'un, dengarkan ini. Karena semua kebenaran harus disampaikan. Jadi nggak boleh kebenaran dirasakan diri sendiri. Ya, makanya kalau iso maca Jalalain ya tak sampaikan lewat ngaji seperti ini. Karena menyimpan ilmu itu dosa. Sampean tinggal menerima, gak paham buang kune barang ngrungokno ora paham. Paham ya? Alhamdulillah. Mengko kula tak matur pangeran Gusti mun do paham alhamdulillah. Ini satu meneh ingsun aman tu iman ingsun pira bikum lan pangeran sira kabeh fasma'u mongko ngrungokno sira kabeh ingsun. Ya seperti ini. Ayat ini kan tentang orang Antokiyah, tapi kita bisa meniru bahwa kebenaran harus disampaikan meskipun di depan orang yang kadang belum menerima. Nah, ini kaum ini kan belum menerima. Ya betul. Toh tetap disampaikan. Oh kalau gitu kebenaran harus disampaikan meskipun pada kelompok yang kadang tidak menerima. Enggak apa-apa. Keputusan apapun pasti ada kelompok yang tidak menerima. Iku wis kunane ku mulane biasa wae ora usah serius untuknya. Mesti ada yang menerima, ada yang tidak terima. Ya biasa wae. Ana sing darani kowe bodoh, sing darani pinter, sing anggap pinter anggap ae bener, sing darani bodoh kok. Ngono gampang kan. Utawa kowe nak tawaduk sing darani goblok iku bener, sing darani kok pinter. Oke milih ndi? Wis das wong nganggur, mikir ngono iku wong nganggur. Mestinya wong iku pikirane namung setunggal diridani Allah napa mbok. Mulane latih, urip nang donya mung sitok, kang golek ridane Allah sepurane iku wae sing mbok pikir. Lah apa kowe mikir liya-liyane? Ruwet. Pikir niku mawon. Misale kula ngaji tak pikir entuk ridane Allah Ta'ala, ora usah mikir santri rohae guru. Itu rohae cek ora entuk ridane Allah selesai, napa? Kok repot ning donya, repot. Sing di donya pangeran kok mikir ridane manusa, pusing. Mikir ya ridane napa? Pangeran warido kamatlubi napa? Warido kamatlubi. Soale mulane dongane ulama-ulama dhisik lakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'dar ridha walakal hamdu hatta tarda. Ini diwolak-walik sami mawon manane ya Allah. Kula suwun jenengan ridho teng kula. Segala puji bagi Engkau hatta tarda sampai jenengan ridho teng kula. Walakal hamdu ba'dar ridha walakal hamdu hatta tarda. Soale iki ngoten orientasine ulama riyen. Makanya dawuh Sidina Umar, dawuh ulama-ulama wong sing kepen ora mati sul khotimah kon maca napa tiap pagi napa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulah. Jadi setiap hari kita memperbarui perjanjian, ya Allah saya sudah puas Engkau sebagai Tuhan. Saya puas sepuas-puasnya bahwa Engkau yang sebagai Tuhan. Kalau yang jadi Tuhan tidak selain Engkau, wah kacau dunia. Sehingga orang itu terbiasa ridho be Allah. Untuk rezeki ngene ya seneng ditakdir sujud ya seneng. Sehingga kita ketika sujud itu luar biasa. Karena itu kenangan terbaik kita di akhirat. Rumang samu kenangan terbaik di akhirat itu jadi pengamat. Sebenarnya di syuting akhirat itu omong terus. Kowe takoki pangeran, kenapa kene dunya omong terus padahal dunya sing ngatur aku, gak iso jawab. Tapi nek kowe di syuting pangeran zaman ning dunya sujud. Wah, keren, wah. Keren. Kenapa kowe sujud ra ngarep pangeran takok ngono. Mergo wis adune manusa ini napa sujud. Maka kenangan terbaik kita di dunia adalah apa? Sujud. Makanya Rasulullah kalau muji sujud sampai ngendikan hatta takuna sajdatu khairan minad dunya wa ma fiha. Pada akhirnya nanti kamu ngakui bahwa satu sujud lebih baik ketimbang dunia dan karena itu identitas kita, status kita. Sujud adalah identitas kita, status kita. Makanya kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah apa? Sujud. Ya sudah itu saja. Yang lain-lain itu variasi. Bahkan kita cari makan supaya kuat sujud. Golek konco ngaji semakin yang sujud sama Allah banyak. Mulane sujud ma'as sajidin. Kita cari komunitas yang sama-sama sujud.
Ini saat temen ingsun aman tu iman ingsun bi rabbikum lan pangeran sira kabeh fasma mongko ngrungokno sira kabeh ingsun ismau. Tegese ngrungokno sira kabeh kauli ing ngucap ingsun. Zaman iku faro jamuhu. Mongko padha ngantemi watu sapa ngakehu ing Habib An-Najjar fama ta mongko kapundhut sapa Habib An-Najjar. Ila den dawono lagu maring Habib An-Najjar inda mauti nalikane kapundhute Habib pas kapundhut malah sama Allah didhawuhi udkhulil jannah. Udkhul mlebu sira al jannata ing swarga. Nak tengene yasinan langsung qilat khulil jannah. Wakilan didhawuhna pengene dakhala manjing sapa Habib An-Najjar ing jannah hayan ing zaman urip. Jadi zaman sugeng wis langsung dilebokno swarga. Ini keistimewaan. Jadi tidak ada proses mati langsung apa? Dimasukkan apa? Swarga. Tapi kila ya. Kila itu tidak valid. Yang valid ya kila lahu inda mauti. Tentu umumnya yang mati dulu baru masuk surga. Kala dawuh sapa Habib An-Najjar ya harfu tambihin te huruf tambah laita qaumi menawa kaum sun ya alamun ngerti sapa kaum. Ketika sudah meninggal dan beliau masuk swarga, iku aja berharap mestine kaum saya tahu bahwa kebaikan seperti ini ganjarannya swarga dan mereka tidak lagi kafir. Intinya apa? Orang soleh itu tidak boleh berhenti berharap kaumnya akan jauh lebih baik. Habib An-Najjar wis kabundut masih berharap kaumnya baik mengakui kebenaran sampai ijek ngendikan ya laita qaumi ya alam. Itu kayak apa? Sekarang enggak banyak dai ijek urip padha uripe putus asa. Gak kena dikandani. Piye ora ono ngene iku zaman wong saleh-saleh dhisik ora ono. Dakwah itu tanpa akhir, tanpa putus asa. Habib An-Najjar wis kapundhut wae jek berharap ya laita qaumi ya alamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Maksudnya ngene iki kaumku kudu roh bahwa balasan kebaikan adalah masuk surga, kemudian mereka menjadi iman. Intinya berharap itu tidak ada selesainya. Lalu yang ditiru Kanjeng Nabi ketika Abu Jahal kafir berharap kalaupun Abu Jahal kafir ya Allah saya berharap anak putune. Abu Lahab kalaupun kafir kula berharap anak putune. Akhirnya Allah nyembadani Abu Jahal punya anak Ikrimah akhirnya Islam ya. Abu Lahab dan anak Darrah akhirnya Islam. Banyak tokoh-tokoh kafir yang akhirnya masuk Islam anak-anaknya. Mereka enggak berhenti berharap. Sekarang wong Jawa ora kena bapake kena napa? Anaknya kena putune. Karena kebaikan nggak boleh berhenti. Misalnya Indonesia ini kurang baik era sekarang, mungkin era anak kita lebih baik, era cucu kita lebih baik. Orang malah Indonesia bukan bubar piye, malah bingung kabeh. Kayak santri ini aku aja berharap, nak sampean ra alim mungkin anaknya tambah alim, puture ojo kok, wah bapaknya ra alim pomene anaknya. Ya iso wae. Anaknya sampean ra alim, lu kata nih. Ayo sing modok-modok ning ngapal Al-Qur'an bapaknya aja sama ya rapal. Wiku anaknya udah hafal Quran, bapaknya teko kok ngarep, padahal bisa amair hafal. Anaknya diwisuda hafid, ayo. Yang sekarang udah jadi dosen di UGM, di UI banyak, bapaknya sekolah SD. Anaknya udah jadi dosen, lebih baik apa enggak? Yang sekarang numpak Alphard, bapaknya disini numpak apa saja? Bisa, tapi nak ngalim jadi rada angel, tapi kan bisa. Bisa itu mungkin itu bisa, paham ya? Pokoknya jangan berhenti berharap. Keren tak agama. Habib An-Najjar itu wis mati, wis kapundhut, mlebu swarga iku jek berharap ya laita qaumi ya alam. Nah, ini jenis al-hikin nadir bin nadir. Kita ngambil pelajaran ini bahwa orang soleh itu tidak berhenti berharap akan kebaikan umatnya, kebaikan kaum. Paham? Oh, paham. Sudah pinter, sudah pinter. Ya laita qaumi ya alam, ngerti sapa kaum. Seneng diurit pinter seneng. Sesuai kalau TK paham. Ya justru apa itu kok TK kan radhi itu so. Bima klan perkara kafaro kang nyepuro lima ringsun sapa Rabbi pangeran ingsun kaumku ngerti bibu froni klan penyepuranane Allah. Wa ja'alalan gawe sapa wong ingsun minal mukramin sange wong sing dihormati. Maksudnya wong mlebu swarga pasti berstatus orang yang sangat terhormat.